Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Monafis dari kelas 4A. Saya akan buat tugas video yaitu membaca buku pemrograman bab 8. Data Flow Mechanics, air terjun data. Dalam arsitektur berbasis komponen seperti rack atau view, prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one-way data flow, aliran data satu arah, atau sering disebut dengan unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk parent ke komponen anak child. Induk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut dengan props, singkatan dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya baca, read only. Anak tidak memiliki hak untuk memprotes atau mengubah data tersebut secara langsung. Mereka hanya bertugas menampilkan pembatasan yang ketat. Ini bukan untuk menyulitkan hidupmu, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah diprediksi, predictable. Jika kamu melihat sebuah komponen menampilkan data yang salah, kamu tahu persis kemana harus mencari sumber masalahnya. Pasti dari induk di atasnya, bukan dari komponen tetangga yang tidak berhubungan. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas, misalnya ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak? Karena air tidak bisa mengalir ke atas, kita menggunakan teknik callback function. Induk akan memberikan sebuah fungsi kepada anak melalui props, misalnya on button click, dan anak akan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya dan berkata, "Kalau ada apa-apa, telepon papa ya." Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberi sinyal kepada induk, dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah stats atau mengambil tindakan. Pola komunikasi ini menjaga pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen bawah fokus pada tampilan UI, sedangkan komponen atas fokus pada logika dan manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam dan kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai prop drilling. Bayangkan kamu memiliki komponen apps katik buyut yang memegang data username, dan data ini perlu mengirim data tersebut. Kamu harus mengopernya melalui semua komponen perantara, layout, header, user profile, dan avatar. Meskipun komponen perantara tersebut sama sekali tidak membutuhkan data itu, ini seperti estafet ember air dalam pemadaman kebakaran. Orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lelah memegang ember, padahal mereka tidak melihat apinya. Prop drilling membuat kode menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error. Karena setiap kali kamu mengubah nama props di atas, kamu harus mengubahnya di semua level di bawahnya. Kekacauan prop drilling inilah yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama, two-way data binding. Seperti di Angular JavaScript versi 1 atau framework MVVM klasik. Dalam two-way binding, perubahan data di UI view otomatis memperbarui model, dan sebaliknya tanpa perlu boilerplate kode yang explicit. Meskipun terlihat praktis dan ajaib di awal, pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti code yang tidak terkendali dalam aplikasi skala besar. Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah dari mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one-way data flow demi keuntungan jangka panjang berupa arsitektur yang stabil dan mudah didebus. Penting untuk memahami bahwa one-way data flow tidak berarti data tidak bisa naik ke atas sama sekali. Itu hanya berarti data stats fisik tetap berada di pemilik aslinya. Aliran balik hanya berupa pemetaan perubahan, event, action, bukan perubahan data itu sendiri. Filosofi ini memaksa kita untuk berpikir tentang single source of truth, satu sumber kebenaran. Data tidak boleh diduplikasi di banyak tempat. Ia harus ditinggal di satu tempat yang paling logis dan didistribusikan komponen lain yang membutuhkannya.
Jika dua komponen bersaudara membutuhkan data yang sama, solusinya adalah mengangkat state tersebut ke induk mereka bersama lifting state up, lalu mengalirkannya kembali ke bawah. Local versus global states, memilih rumah untuk data. Salah satu keputusan tersulit dalam pengembangan front-end adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen local states, atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses semua orang. Global states. Local states adalah data yang bersifat sementara, spesifik dan tidak dipedulikan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir, apakah sedang diketik, status toggle modal, buka atau tutup, atau indeks tab yang sedang aktif. Data seperti ini sebaiknya dikurung rapat di dalam komponen pemiliknya. Menggunakan useStats, rec, atau ref-view, mengangkat data sepele ini ke global stats sama seperti mengumumkan ke seluruh kota melalui pengeras suara bahwa kamu sedang mengikat tali sepatu. Itu informasi sampah yang mempunyai sistem. Untuk menjembatani kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat, Red menyediakan fitur bawaan bernama Context API. Context API memungkinkan kita membuat lubang cacing, wormhole, data yang menembus level komponen. Kita membuat provider di puncak bawaan aplikasi dan komponen anak di bawahnya bisa menggunakan use context untuk mengambil data langsung melewati semua komponen perantara. Analogi konteks seperti siaran radio, stasiun pemancar provider, menyiarkan sinyal, dan siapapun yang punya radio, konsumer, bisa mendengarkan tanpa perlu kabel fisik yang tersambung dari stasiun ke rumah. Ini adalah solusi elegan untuk masalah seperti tema, warna, atau lokalisasi bahasa. Namun penggunaan global stats, terutama konteks, memiliki kejebakan performa yang sering tidak disadari pemula. Secara default, jika nilai dalam konteks berubah, semua komponen yang menggunakan konteks tersebut akan dirender ulang. Jika kamu menyimpan objek raksasa yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti, misalnya update jam, bisa memicu render ulang. Masa pada komponen yang sebenarnya tidak membutuhkan data jam tersebut. Oleh karena itu, aturan praktis arsitektural adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan domain misalnya. Buatlah out konteks terpisah dari tema konteks dan cut konteks. Jangan membuat satu cut konteks yang menyimpan seluruh data aplikasi. Flux arsitektur birokrasi yang menyelamatkan. Pada tahun 2014, Facebook, sekarang Meta, menghadapi masalah besar dengan ngebug notifikasi pesan yang mengandui muncul lagi padahal sudah dibaca. Karena arsitektur MVC, Model View Controller mereka yang semakin ruwet, data mengalir ke segala arah, dan perubahan satu model memicu perubahan model lain secara berantai tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur Flux, yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memperlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan. Perubahan harus melalui prosedur resmi yang tercatat, meskipun terdengar lambat dan bertele-tele. Birokrasi inilah yang menjamin ketertiban dan prediktabilitas aplikasi skala besar. Setelah action dikirim, ia terima oleh reducer. Reducer adalah sebuah fungsi pure function yang bertugas sebagai otak dari perubahan state. Ia menerima state saat ini dan sebuah action, lalu menghitung dan mengambilkan stats yang baru. Rumusnya sederhana, yaitu old states, action, dan new states. Reducer tidak boleh melakukan hal-hal aneh, efek samping seperti memanggil API, membaca jam sistem, atau mengubah argumennya secara langsung. Ia harus deterministik, input yang sama harus selalu menghasilkan output yang sama. Di analogi bank, reducer adalah akuntan yang menghitung saldo akhirmu berdasarkan saldo awal dan nominal di formulir penarikan, lalu menulisnya di buku besar baru. Hasil perhitungan reducer
disimpan dalam store tempat penyimpanan tunggal untuk seluruh data aplikasi, single source of truth. Berbeda dengan pola MVC di mana data tersebar di banyak model. Flux menganjurkan satu store raksasa yang mencakup segalanya. Ini memudahkan fitur seperti save, load, window, redo, dan time travel debugging. Ketika store diperbarui, ia memancarkan sinyal ke semua komponen view yang berlangganan agar mereka memperoleh tampilan. Alur ini membentuk siklus satu arah yang tertutup: action, dispatch, reducer, store, view, dan action. Bukan setan, ketergantungan data yang dulu memantui Facebook pun berhasil diputus. Server State Management. Jangan mengklaim data pinjaman. Selama bertahun-tahun developer frontend melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari server API dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpan di Redis global, dan mencoba mengelola secara manual. Mereka membuat variabel is loading with error data sendiri, serta menulis tang atau saga yang rumit untuk menangani fetching. Masalahnya, data server memiliki sifat yang unik. Ia asinkron, disimpan di tempat jauh, dan yang paling penting, ia bisa kadaluarsa, stale, kapan saja sepengetahuan kita. Data di server bukan milikmu, kamu hanya meminjam salinan untuk sementara. Fitur yang paling powerful dari manajemen server state modern adalah automatic deduplication dan Windows focus refreshing. Jika dua komponen berbeda meminta data profile user secara bersamaan, library cerdas ini akan menyatukan menjadi satu request jaringan saja, menghemat bandwidth. Selain itu, ketika pengguna berpindah tab lain lalu kembali ke tab aplikasimu, library akan otomatis memicu fetch ulang untuk memastikan data yang dilihat pengguna masih segar. Kamu tidak perlu menulis satu baris kode pun untuk fitur-fitur canggih ini. Semuanya sudah menjadi perilaku default. Bandingkan dengan Redux manual di mana kamu harus memikirkan logika ini sendiri. Pemisahan antara client state dan server state membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Client state seperti is open modal, theme mode yang benar-benar milik UI tetap tinggal di konteks atau Jenkins atau Redux. Server state seperti list product, user profile serahkan sepenuhnya ke query atau SQL. Dengan cara ini, global state Redux kamu yang tadinya gemuk dan penuh sampah data API akan menurun drastis. Kamu tidak lagi butuh reducer untuk fetch success atau fetch filer. Kode yang jadi lebih deklaratif. Saya butuh data X, tolong ambilkan saya, tidak peduli caranya, dan kabari saya kalau sudah siap atau error. Immutability, sejarah yang tak bisa dihapus. Di jantung semua pola manajemen state modern, baik itu Redux, Content maupun query, terdapat satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar, yaitu immutability, ketidakubahan. Konsep ini menyatakan bahwa sekali sebuah objek atau array data dibuat, ia tidak boleh diubah isinya secara langsung. Jika kamu ingin mengubah data, kamu harus membuat salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan dan menggantikan objek lama dengan objek baru. Ini alih-alih melakukan array push new item yang mengubah array asli. Kita melakukan konstanta new array sama dengan old array atau new item. Alih-alih username sama dengan Budi, kita melakukan const new user name Budi. Mengapa kita harus melakukan cara yang terkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan performance change detection, deteksi perubahan. Di framework seperti Reg, untuk mengetahui apakah komponen perlu dirender ulang, Reg perlu membandingkan state lama dengan state baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. Reg akan melihat all state dengan new state sebagai true karena alamat memorinya sama, sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak
memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan memori baru. Integrasi keislaman, manajemen hati dan integritas kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep state manajemen pengelolaan kondisi data memiliki kemiripan filosofis yang mendalam dengan tazkiyatun nafs, manajemen jiwa dan hati. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati, qalbi, yang dalam arsitektur aplikasi analog dengan global stage. Jika stage aplikasi kacau, maka tampilan antarmuka UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor dan tidak terkelola, maka perilaku zahirnya VO akan buruk. Mengelola aliran data dalam aplikasi adalah latihan logika untuk memahami betapa pentingnya menjaga pusat kendali agar output dihasilkan selalu konsisten dan benar. Prinsip single source of truth, satu sumber kebenaran. Dalam Redux atau The Stand mengajarkan kita tentang bahaya menduakan rujukan dalam aplikasi. Jika data disimpan di banyak tempat yang tidak sinkron, akan terjadi konflik dan bug. Dalam Islam, ini adalah manifestasi dari pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana satu-satunya rujukan mutlak kebenaran. Ketika manusia mengambil sumber kebenaran dari hawa nafsu atau opini yang beragam tanpa standar pusat decentralized truth, terjadilah perpecahan fikrah dan membuat kebingungan umat. Aplikasi yang stabil membutuhkan satu store yang terpercaya, kehidupan yang stabil membutuhkan satu akidah yang lurus. Kesimpulannya, pengadil aliran kebenaran. Bab ini telah mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam aplikasi kompleks bukan rendering tampilan, melainkan menjaga konsistensi data yang ada di baliknya. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen stage yang harus kamu pegang, yaitu 1. Arah lebih baik. Kita meninggalkan keruwetan two-way binding dan memeluk one-way data flow. Dengan melahirkan data dan hanya dari atas ke bawah dan ke child, kita menciptakan sistem predictable dan mudah dilacak sumber masalahnya. 2. Jangan sembarang global. Kita belajar untuk tidak malas. Data format memiliki komponen login tidak boleh mencemari global stage. Memilah antara local stage dan global stage adalah tanda kedewasaan arsitektur yang peduli pada efisiensi memori dan kebersihan kode. Data server bukan milikmu. Paradigma still while revalidate mengubah cara pandang kita. Data dari API adalah pinjaman yang bisa kadaluarsa kapan saja. Menggunakan library khusus seperti write query untuk mengelola caching, deduplication, dan background fetching jauh lebih cerdas daripada menyimpan manual di Redux. Immutability adalah hukum. Kita memahami bahwa memutasi objek secara langsung adalah dosa besar yang merusak deteksi perubahan, change detection. Selalu membuat salinan baru untuk setiap perubahan data guna menjamin performa rendering dan memungkinkan fitur canggih seperti undo atau redo. Flux untuk ketertiban pola action, dispatch, reducer, store mungkin terasa bertele-tele, tapi birokrasi inilah yang menyelamatkan aplikasi raksasa dari anarki. Dengan mencatat setiap niat perubahan action, kita bisa memutar ulang secara aplikasi untuk mendebug bug yang paling sulit sekalipun. Dengan data yang kini terkelola rapi di sini, klien kita menghadapi pertanyaan berikutnya: dari mana data berasal dan bagaimana ia diproses sebelum sampai sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.